masing-masing rumah. Ya, nah kita contohkan sebagai sebuah tas siaga. Wah ini, kebetulan saya bawa nih Bapak Ibu. Nah ini saya bawa. Tapi terserah ya, tasnya itu mau apapun boleh. Tidak harus yang seperti ini. Tidak harus itu. Nah ini tas siaga namanya. Tas siaga nih Pak Lukas. Isinya apa aja ini? Wes isinya nih macem-macem. Ya ini contoh ya Bapak Ibu, kalau kita memang agak serius kemudian mencoba menyiapkan, referensi ini bagus ya, menyiapkan tas siaga di masing-masing rumah. Nah isinya apa? Coba kita lihat. Nah isinya sebenarnya yang terpenting adalah yang pertama obat-obatan ya, kotak P3K lah. Oke, seperti itu. Yang dasar-dasar aja, yang basic kayak untuk luka ya kan, perban, obat merah sebagainya, kemudian obat sakit kepala, ataupun kalau ada obat-obatan khusus juga disiapkan. Aduh apa ini? Kuping gajah. Kuping gajah. Sebenarnya adalah kita mempersiapkan makanan. Nah kebetulan ini kemarin, mohon maaf ini habis untuk training. Nah biasanya kalau habis untuk training kita membuka dan boleh dimakan. Lupa untuk mengisi. Jadi intinya adalah kita juga mempersiapkan makanan Bapak Ibu. Makanan juga. Makanan seperti apa? Yang basah, kering-kering, atau mie ya, biasanya kan yang paling gampang mie, jangan mie Bapak Ibu, yang penting malah yang crackers aja, kayak apa, cemilan ya, jadi jangan yang basah, jangan roti, nanti akan cepat basi, seperti itu. Kemudian ada apa lagi Mas Didi? Loh, untuk apa itu? Tali-tali kemali. Nah, sebenarnya ini juga penting. Kenapa tali ini? Tali juga banyak penting ya. Ini bisa untuk hal-hal ketika nanti misal ada yang membutuhkan saat evakuasi. Kemudian Bapak Ibu perlu membuat tenda sementara di luar rumah atau di lapangan. Nah, ini kan juga membantu. Tentu sekarang yang namanya alat untuk APD itu penting juga ya, mulai dari masker, hand sanitizer ya, seperti itu. Terus sebenarnya ini juga penting, ini juga minum, dan untuk minum sendiri juga harus dihitung untuk keluarga itu ada berapa, seperti itu. Minumnya cuma satu seperti ini tapi ada 5 anggota keluarga. Kemudian Bapak Ibu selimut juga bisa ditambahkan ataupun ponco. Apa sih? Jas hujan. Nah, jas hujan itu juga bisa untuk tempat tikar. Kemudian bisa untuk bikin tenda seperti itu. Nah, yang terpenting juga adalah senter. Nah, ini kenapa kira-kira? Biasanya ketika terjadi bencana, listrik mati. Atau dalam situasi banjir pun, ya biasanya kita berupaya untuk segera mematikan listrik agar tidak terjadi korsleting, ya kan seperti itu biasanya. Dan kemudian kita pasti membutuhkan senter. Lalu yang paling penting juga itu terkait dengan surat-surat penting ya. Dokumen-dokumen tadi. Ada fluid juga. Aduh, mohon maaf. Kenapa ini ada fluid? Kenapa harus ada fluid? Ada yang bisa? Ya. Ya, betul sekali Bu. Ya, apalagi kalau kita punya anggota keluarga yang memiliki kesulitan mendengar, ya, ataupun yang lansia, ya, sehingga dia nggak usah teriak-teriak, langsung peluit seperti ini. Ini juga penting untuk juga menandakan, apalagi kalau kita punya anak-anak, untuk menandakan kita ada di mana. Oke, ada lagi kayaknya tadi ribut-ribut di awal tadi itu loh. Masalah apa tadi? Masalah dokumen apa tadi? Iya, itu gimana ceritanya itu? Ya kalau ada gempa apa mesti ya takut ya mesti surat-suratnya digotong semua Mas. Ya. Nah, nanti kalau nggak bisa pulang. Iya, mentang-mentang mau daftar bupati. Ya, lanjut. Ya, jadi juga kami sering menyampaikan kepada masyarakat dampingan bahwa dalam tas siaga itu perlu juga kita siapkan surat-surat yang dirasa itu penting, seperti sertifikat, seperti sertifikat tanah, iya, STNK, jasa, BPKB, ijazah, surat cinta pertama. Boleh. Nah,
kemudian mungkin kelihatannya sepele ya, tapi ini menjadi beberapa pengalaman di beberapa lokasi atau daerah dampingannya ASB bahwa ketika terjadi bencana, ketika kita bisa menempatkan tas siaga di daerah yang mudah dijangkau, terutama yang kejadian di Palu ya, pasca bencana tsunami dan gempa yang di 2018 lalu, ketika masih ada goncangan-goncangan dan kita sosialisasikan soal ini, masyarakat jadi terbiasa ketika goyang sedikit kemudian mereka sudah standby dan berada di titik kumpul, sehingga mereka tidak harus memikirkan di mana posisi kunci motor, di mana posisi BPKB-nya, di mana surat-suratnya. Jadi ketika sudah disiapkan, mereka tidak harus balik lagi ke dalam rumah. Situ Mbak Dani. Iya, jadi memang ini tas siaga ini nanti diletakkan di tempat yang mudah dijangkau saat kita keluar, proses evakuasi penyelamatan keluar. Nah pertanyaannya Mas, tas siaga ini kalau di setiap rumah perlu ada berapa sih jumlahnya, kan seperti itu? Ya, setiap keluarga perlu berapa? Nah, itu. Ya, pertanyaannya kita kembalikan ke masing-masing keluarga nanti. Tapi kalau misal kebutuhannya adalah, misal kita cukup menyiapkan pakaian secukupnya, makanan secukupnya, kemudian obat-obatan sesuai dengan kebutuhan obat-obatan keluarga yang ada, lalu termasuk minuman dan lain-lain. Nah, semisal satu tasnya merasa dicukup, itu mungkin bisa ya Mbak Rania, tapi ketika nanti rumahnya ternyata semakin besar, yang kemudian keluarganya juga besar, beberapa tas siaga mungkin perlu disiapkan. Nah itu yang terpenting. Khusus Bendang ya, ada tas untuk sanggul ya. Ya, mari lanjut. Oke, selain tas siaga, ada hal yang paling juga bisa kita lakukan sebenarnya di masing-masing rumah kita, ya, yaitu